Ancaman bahaya udara merah, senjata ketat. TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara kompak gelar latihan uji pertahanan udara di Papua. Libatkan kapal perang canggih KRI Malahayati 362, Skadron Udara 27, dan Skadron Udara 21. TNI Angkatan Udara, AU, dan Angkatan Laut, AL, kompak menggelar latihan di timur Indonesia yaitu wilayah Koopс Udara 3 dalam hal ini Komando Sektor, KOSEK, 3. Wilayah KOSEK 3 Koopsu 3 meliputi 4 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Latihan bersandi latihan Perkasa D 2023 untuk menguji pertahanan udara di wilayah timur Indonesia. Latihan Perkasa D tahun ini melibatkan unsur Skadron Udara 21, Skadron Udara 27, Lanut Manuhua, dan Satuan Radar KOSEK 3. Juga Detasemen Pertahanan Udara, Den Hanut. 472, Military Civil Coordination, MCC, Pos Sektor 3, Kapal Perang Canggih TNI Angkatan Laut KRI Malahayati 362, dan Hanut Pasif. KRI Malahayati 362 merupakan kapal kedua dari kapal perang jenis perusak kawal berpeluru kendali kelas Fatahillah milik TNI AL. KRI Malahayati 362 adalah kapal sebuah fregat yang dibuat oleh galangan kapal Wilton Vigenor, Schiedam, Belanda pada tahun 1980 khusus untuk TNI AL. KRI Malahayati 362 bertugas sebagai armada pemukul dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam dan anti pesawat udara. KRI Malahayati 362 termasuk dalam kelas Fatahillah bersama KRI Fatahillah 361 dan KRI Nala 363. Sementara itu, Skadron Udara 27 adalah skadron udara dari TNI AU yang berbasis di Pangkalan Udara Manuhua, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Skadron Udara 27 mengoperasionalkan 5 unit pesawat CN-235, terdiri dari 3 unit versi angkut dan 2 unit versi intai buatan PT Dirgantara Indonesia. Sedangkan Skadron Udara 21 merupakan satuan pelaksana operasional Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur dan berkedudukan Iangsung di bawah Wing Udara 2. Skadron Udara 21 bertugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat tempur taktis untuk operasi lawan udara ofensif dan operasi dukungan udara. Adapun operasi udara yang pernah dilaksanakan oleh Skadron Udara 21 antara lain Operasi Jayawijaya, Operasi Trikora di Irian Jaya. Latihan Perkasa D 2023 ini dibuka Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkoopsutnas. Marsdia M. Tony Harjono melalui video conference di ruang Yuda Puskodal Mako Koops Udara Nasional, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menguji satuan-satuan KOSEK 3 dalam melaksanakan tugas pertahanan udara di wilayah bagian timur NKRI beserta Hanut kewilayahan sehingga tercapai kesiapan operasional, kata Tony dalam siaran pers penerangan Koopsutnas, seperti dilansir Kompas.com. Serta terjalinnya integrasi atau interoperabilitas antar satuan Hanut kewilayahan, teraplikasikannya taktik dan teknik sebagai pedoman dalam tugas pertahanan udara di satuan jajaran KOSEK 3 serta penanganan pasca force down, ujar Tony. Pangkoopsutnas berharap, latihan ini bisa mewujudkan penguasaan dan kemahiran dalam melaksanakan prosedur operasi udara. Pembukaan latihan Perkasa D tahun ini dihadiri pejabat Mako Koops Udara Nasional, seperti Kas Koops Udara Nasional Marsda TNI Jori S. Koloai, Ir Koops Udara Nasional, Kapok Sahli Koops Udara Nasional, para asisten, dan pejabat Koops Udara Nasional terkait. Para pejabat hadir melalui daring antara lain dan Lanut Manuhua Marsma TNI Yostariza, Asofskas Koops Udara 3, dan KOSEK 3, Biak, dan Satrat 242 Biak, dan Satrat 243 Timika, dan Satrat 244 Merauke, dan Satrat 245 Somlaki dan unsur-unsur Hanut yang terlibat latihan. Ancaman bahaya udara merah, senjata ketat.
Latihan Perkasa D 2023 ini dibuka Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkoopsutnas. Marsdia M. Tony Harjono melalui video conference di ruang Yuda Puskodal Mako Koops Udara Nasional, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menguji satuan-satuan Kosek 3 dalam melaksanakan tugas pertahanan udara di wilayah bagian timur NKRI beserta Hanut kewilayahan sehingga tercapai kesiapan operasional, kata Tony dalam siaran pers penerangan Koopsutnas, seperti dilansir Kompas.com. Serta terjalinnya integrasi atau interoperabilitas antar satuan Hanut kewilayahan, teraplikasikannya taktik dan teknik sebagai pedoman dalam tugas pertahanan udara di satuan jajaran Kosek 3 serta penanganan pasca force down, ujar Tony. Pangkoopsutnas berharap, latihan ini bisa mewujudkan penguasaan dan kemahiran dalam melaksanakan prosedur operasi udara. Pembukaan latihan Perkasa D tahun ini dihadiri pejabat Mako Koops Udara Nasional, seperti Kas Koops Udara Nasional Marsda TNI Jori S. Koloai, Ir Koops Udara Nasional, Kapok Sahli Koops Udara Nasional, para asisten, dan pejabat Koops Udara Nasional terkait. Para pejabat hadir melalui daring antara lain dan Lanut Manuhua Marsma TNI Yostariza, Asopskas Koops Udara 3, dan Kosek 3, Biak, dan Satrat 242 Biak, dan Satrat 243 Timika, dan Satrat 244 Merauke, dan Satrat 245 Somlaki dan unsur-unsur Hanut yang terlibat latihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!